bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Qad ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fardu atas setiap muslim. Setiap muslim semuanya, muslim muslimah wajib menuntut ilmu, Pak. Apalagi di zaman sekarang nih, yang namanya transportasi mudah, teknologi canggih. Nggak ada alasan lagi di zaman sekarang orang mengatakan saya nggak bisa menuntut ilmu. Apa alasan? Nggak ada alasan. Sekarang ini transportasi mudah banget. Kalau di zaman dahulu pergi naik onta, Pak. Naik kuda, naik keledai. Zaman sekarang naik kuda juga Mitsubishi tapi. Naik kijang Innova. Naik, oh Masya Allah Pak. Bahkan antum naik singa, ya di atas itu ke atas bisa terbang. Ya, Lion. Masya Allah mudah sekali di zaman sekarang. Semua kemudahan ada. Bahkan setiap antum punya HP enggak? Itu di HP, di internet banyak sekali ilmu yang bisa digali. Maka kalau di zaman sekarang enggak ada uzur buat orang yang mengatakan saya enggak nuntut ilmu. Bagaimana jawaban kita di hadapan Allah di hari kiamat nanti ketika Allah bertanya, kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Apa jawaban kita coba Pak? Ya, malas. Malas bukan alasan. Harus dilawan yang namanya malas itu ya akhi. Ya, terus menuntut ilmu. Para ahli fikih berkata, ilmu yang wajib itu adalah ilmu fikih. Karena dengan ilmu fikih bisa diketahui mana halal, mana haram. Wa qala al-mufassiruna wal muhaddithun, para ahli tafsir, para ahli hadis berkata, wa ilmul kitabi was sunnah idh bihima yatawassal ilal ulumi kulliha. Yang dimaksud dengan ilmu yang diwajibkan adalah ilmu tentang Al-Quran dan hadis. Karena dengan mengetahui Al-Quran dan hadis, kita akan mengetahui seluruh ilmu yang ada. Kata beliau, was sahih, yang benar, annahu ilmu muamalatil abdi li rabbih. Yang benar, yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang bagaimana bermuamalah dengan Allah. Wal muamalatul lati kallafaha ala thalathati aqsam. Dan muamalah dengan Allah itu ada 3 macam, kata beliau. Yang pertama i'tiqadun, berupa akidah, keyakinan. Yang kedua wa fi'lun, berupa perbuatan. Yang ketiga wa tarkun, berupa perkara yang harus ditinggalkan. Jadi kata beliau bermuamalah kepada Allah ada 3 macam. Yang pertama tadi apa? Akidah, keyakinan. Seperti meyakini adanya Allah, meyakini sifat-sifat Allah, meyakini nama-nama Allah, meyakini semua yang Allah kabarkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara yang gaib, tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang sifat-sifat surga, tentang sifat-sifat apa? Neraka. Demikian pula tentang apa yang ada dalam kubur, adabnya, kenikmatannya. Demikian pula meyakini akan kebenaran para nabi dan rasul, meyakini adanya malaikat, meyakini adanya hari kiamat, meyakini adanya qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Semua ini masuk dalam masalah apa? Akidah. Ini wajib dipelajari oleh setiap muslim. Karena ilmu akidah itu yang meluruskan keimanan kita, Pak. Keimanan kita tidak akan lurus tanpa akidah yang benar. Ilmu tauhid apalagi itu yang paling mulia, yang sangat penting sekali. Tentang hak-hak Allah atas hamba-hambanya, apa yang harus dilakukan. Wa fi'lun, dan perbuatan berupa perintah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah yang sifatnya wajib. Salat, berarti kita wajib belajar tentang apa? Salat. Orang yang punya kekayaan, punya harta wajib belajar tentang apa? Zakat. Ketika datang puasa Ramadan wajib belajar tentang apa? Saum. Ketika antum punya kewajiban haji wajib belajar tentang apa? Haji. Ketika antum mau berjual beli wajib belajar tentang apa? Jual beli, wajib itu dipelajari. Semua itu perbuatan harus kita pelajari. Antum mau kawin, mau nikah, wajib belajar tentang fikih nikah. Ya, wajib belajar tentang fikih talak. Jangan sampai udah 10 kali talak masih aja ya. Padahal talak hanya 3 kali. Iya Pak, ada Pak. Ada orang, Ustaz saya nggak tahu kalau ternyata talak itu cuma 3 kali. Emang kenapa? Saya udah 10 kali talak Ustaz. Ya Allah. Kenapa? Nggak nuntut ilmu masalahnya. Nggak tahu, wajib dia belajar. Watarkun. Yang ketiga apa? Yang harus ditinggalkan. Apa itu? Semua yang diharamkan. Wajib kita belajar apa sih yang diharamkan oleh Allah. Zina dan semua yang mendekatkan diri kepada zina. Riba. Yang paling besar apa? Syirik. Demikian pula mencuri dan semua kezoliman yang sifatnya itu menzolimi manusia. Maka wajib kita pelajari. Dalam setiap permasalahan kita harus tahu apa batasan-batasannya. Apa sih larangan dalam pakaian harus tahu Pak. Apa sih larangan dalam makanan harus tahu Pak. Kita butuh makan, tapi juga kita harus tahu apa sih makanan yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Harus kita pelajari.
Kalau kita ingin jual beli, kita juga harus tahu apa jual beli yang diharamkan, yang seperti apa yang nggak boleh. Jangan sampai kita kemudian melakukan jual beli ternyata mengandung unsur riba atau mengandung unsur goror atau yang lainnya. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah.